Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, ibu teh dari mana? Di mana? Dari Cimahi. Cimahina mana? Cimahinya di Pasar Atas. Mana? Pasar Atas. Pasar Atas. Jalan Terusan. Oh ya gitu. Cuman saya masih tinggal di rumah ibu karena nggak ada air di rumah tuh udah 3 Oh, tahun. PDAM-nya saat. Sanes PDAM, jet pump. Jadi Cairnya bekas tuh sawah saat. di rumah teh mohon artesis. Jadi kesedot gitu. Oh, sawah. Nah, pakai Mohon, artesis. jadi dibangun perumahan. Nggak ada motor ibu minatnya jadi pakai ada yang artesis airnya. Jadi kita kesedot habis. Jadi ada perumahan. Bangun Perumahan baru. Mm-mm. Terus kemudian air bagi warganya, Mm-mm. penghuninya pakai artesis. Ada itu juga udah dilaporin waktu sama kita. Penduduk lamanya jadi kesedot Kesedot, airnya, mohon. kering. Kering saat yang punya uang mah ngegali lagi. Saya mah kan belum bisa gitu. Oh. Ibu masih punya suami? Suami ada. Di rumah. Ada ya. Sekarang nganter sini, enggak? Ngantar. Jadi ceritanya gimana nyari-nyari saya ke sini? Gini. Sok, kumaha? Kan gini. Kemarin kan habis perpisahan tuh anak saya kan baru lulus SMA. Anak ibu sekolah Mohon di sekolah di SMA 1 SMA 1 mana? Cimahi. Cimahi. Namanya siapa? Delon. Laki-laki. Laki-laki Oh, ya. namanya Delon, laki-laki. Kemarin ya. juga baru daftar Jurusan? polisi, jurusan IPA. Oh, IPA. Iya. Terus kemudian masuk Akpol apa secaba? Itu yang apa sih? Bintara ya. Yang kemarin Bintara. ya, Iya, kemarin. terus daftar Bintara. Daftar, cuman di tes kesehatannya dia gagal karena giginya maju sedikit. Uh-huh. Jadi saya Dipunurin aja tuh kalau maju. Terus iya, terus udah gitu kemarin habis perpisahan dia waktu cap 3 jari bilang katanya sama ibu wali kelas ditegur katanya masih ada tunggakan sumbangan itu kan yang belum beres. SMA-nya negeri. Iya. Negeri. Terus masih punya kewajiban untuk bayar uang sumbangan waktu itu yang pertama kali kita masuk daftar ke situ. Oh, begitu masuk dipinta sumbangan. Kan sekolah tuh gratis, sekolah pemerintah itu katanya. Cuman kan waktu itu memang untuk pembangunan masjid. Oh. Memang Jadi dibangun sekolahnya masjid. Gratis, Iya. Siswa diminta partisipasi Iya, betul. bangun masjid. Bangun masjid. Ibu kena berapa harus infaknya? 6 juta. Suami waktu itu baru masuk 500. Oh. Kalau infak berseridonya? Iya, cuma karena COVID kan, jadi waktu itu suami teh kena pemberhentian kerja Oh, ya. 2 tahun suaminya lebih. PHK. Asalnya kerja di mana? Di leasing, udah di leasing di kereta api cepat. KCIC. Kemarin dengar dapat WA dari Jadi bayar iuran atau infak gratis, masjid. itu mah nggak ada SPP. Di sekolah mah gratis, cuman diminta infak untuk masjid. Itu awal masuk. Infak untuk ya. masjidnya itu diminta 6 juta, baru bayar 500 karena kerjanya PHK. Jadi kan anak juga kan di waktu itu 2 tahun setengah tuh belajar di rumah. Belajar di rumah. Jadi si anak saya teh mulai masuk teh waktu awal kelas 3 tuh. Kelas 3 masuk lagi. Udah itu sering kali ditanya, "Ya Bu, maaf ya saya belum bisa." Karena kan jadi belum ada dia uang. oleh gurunya ditanyain sumbangan masjid yang belum lunas. Ya, sesuai janji. Sebenarnya kan kalau sumbangan sih nggak usah ditagih lagi, mampunya 500 ya 500. Jadi saya teh ke bapaknya gitu takutnya gitu besok gitu. Kan besok pengambilan ijazahnya, sedangkan katanya Ijazahnya kapan? besok Jam pagi jam 7.30 sampai jam 11. Oke, ngambil ijazah. Ya, oke. Jadi besok ngambil ijazah. Jadi saya teh takut. Takut nggak kebagian? Takut ditahan, gitu. Tapi Jadi, belum ditahan kan? belum gitu, cuma dengar kabar-kabar iya Bu katanya harus lunas kata teman-teman. Tunggu aja dulu besok. Gitu loh. Besok ditahan apa Antisipasi. enggak? Iya. Nah, nanti kalau besok ditahan, Ibu kasih kabar saya. Nanti saya ke situ, saya lunasin. Gitu loh, bukan mau gratis loh. Iya. Mau gratis, jadi gini, iuran masjidnya itu saya lunasin. Tapi nunggu dulu besok. Ya kan, kalau besok kemudian diberikan sih nggak ada soal. Ya, jadi nunggu aja, besok kan jam berapa. Jadi si anak teh kan nangis, saya teh merasa bersalah gitu. Kemarin tuh jadi gimana tuh kalau Karena mendaftar takut polisi aja lagi? kan, belum tentu kan.
Katanya Mika, soalnya kalau nanti aku daftar polisi lagi nanti Ya gini aja, kan Ijazahnya besok asli. belum tentu ditahan. Jadi besok kalau ijazahnya tidak diberikan, ibu pulang aja, ya kan? Nanti saya meluncur ke tempat ibu untuk bayarin ijazah. Gitu loh Bu, jangan nangis. Aman, tenang aja. bukan kemarin juga gitu kan utang tuh di mana-mana pusing saya teh pas sampai kemarin saya teh nggak punya BPJS baru masuk rumah sakit kena lambung kata-katanya satu apa belum selesai udah dengar kabar gini lagi saya teh bingung gitu loh. Ya udah kan Pada kalau diajak. kalau yang untuk kalau gini kalau yang lain-lain saya nggak mau komentari ya. Saya hanya fokus untuk ijazah anak ibu, ya kan? Kalau ijazah anak ibu kemudian besok tidak diberikan, ya ibu tinggal WA atau telepon Pak Gilang, nanti kita langsung datang ke sekolah saya tebusin. Iya, Pak. Ya. Makasih ya. Gitu loh. Aman kan? Ma. Sudah. Nanti besok kita tinggal tebusin. Nggak usah nangis. Gitu, tinggal tebusin. Berarti tinggal 5,5 juta kan? Iya. Nah, ya udah. Besok kita tinggal kecuali. Tapi kalau besok diberikan ya nggak ada soal, berarti nggak ada masalah apa-apa. Gitu. Gitu, ibu tinggal nanti besok diberikan, tinggal diambil. Aman. Sudah. Kalau saya sih kalau yang menyangkut orang sakit, kalau menyangkut pendidikan pasti saya bantu. Iya, Karena anak itu saya hal teh mendasar. dari kecilnya sama neneknya gitu, neneknya juga kan udah sakit-sakitan itu ikut pingin ketemu Pak Dedi katanya. Jadi nanti teh mau coba lagi 3 bulan lagi katanya ada lagi penerimaan lagi dia katanya. Oh, daftar lagi cabang. Iya, dia kemarin saya habis pasang itu apa behel, kata dia nangis kan. Katanya fisiknya semua udah bagus, nilainya juga bagus Pak, di IPA kan dia nilainya bagus semua. Cuma karena di gigi katanya. Jadi saya takut gitu besok tengah. Ya udah itu aja besok ke sekolah anaknya. Kalau ijazahnya tidak diberikan karena belum bayar iuran masjid, ibu punya nomor handphone kan? Punya. Ya langsung lah WA namanya Gilang tadi, ya kan? Atau telepon, kasih tahu nanti saya ke situ langsung. Ya. Kan perjalanan dari sini ke tempat ibu cuma 1,5 jam. Ya Bu ya? Iya Pak. Tadi saya nyasar. Dasar kemana? Sampai kemana tadi ke sana lewat tol lagi, bukan lewat jalan Lembang. Oh. Yang nyasar ke keluar aja kan pintu tol Kalijati. Kan belum paham ke daerah sini Pak. Tapi tadi dikasih tahu itu katanya Tadi udah makan semuanya. Udah. Oh, ya Udah, udah Pak. kalau Terima udah makan kasih. udah aman. Ya. Selesai kan? Ya Pak. Lega kan? Lega. Ya sudah. Gitu loh. Jadi begitu nanti jasanya tidak diberikan, langsung saya datang untuk ngambil. Ya, Pak. Gitu. Nanti saya nggak usah dengan ibu, cukup dengan anak ibu. Anak ibu nanti janjian di sekolah dengan Iya. saya. Jam berapa saya tunggu di gerbang. Iya, iya Pak. Gitu. Ya? Ya. Aman kan, Bu? Aman Pak. Udah ibu tidur nyenyak aja udah. Iya. Aman. Ya sampai lagi sakitin juga apa saya teh lambung dari kemarin tadi malam takut kepikiran gitu. Udah nanya-nanya gitu. Besok kayaknya tuh harus apa lunas. pembagian ijazah? Ijazah kemarin baru perpisahan. Orang tuanya yang panggil atau anaknya? Orang tua yang harus ambil. Orang tua yang ambil. Ya ibu tinggal ke situ aja. Ibu besok nggak usah nangis, nggak usah tenang. Misalnya kalau ibu nggak usah cerita apa-apa. Iya. Ya nggak usah cerita nanti ada Pak Dedi. Jangan, Nggak, nggak usah. iya. Cukup. Oh tidak berikan, lunasin gini aja. Baik Pak, saya pulang dulu. Nanti jam 1 siang saya ke Iya. sini untuk melakukan pembayaran. Gitu aja. Bayarnya tunai apa transfer? Tunai. Tunai. Ya udah, nanti jam 1 siang saya ke sini lagi bawa uang tunai untuk bayar. Cukup ibu ngomong gitu aja. Ya? Iya. Makasih Gitu. banyak ya Pak. Iya, sama-sama ya. Ini buat BBM ibu. Jalan ya. Turun ya Ya, Pak ya. nuhun ya. Saya langsung Pak. Langsung sampai ketemu besok ya. Ya. Kalau ditahan, Ya. kalau enggak kan enggak ada masalah, berarti saya nggak usah ke sana. Ya. Ya. Nuhun. Pengen- Sok mangga, ayo, ayo.
Ini kita lagi di Cimahi. Toko kue naon ini, Pak? Lagi nyobain ini nih. Masalahnya apa? Ini apa? Ini tebus apa? Ijazah. Ijazahnya belum ditebus. Kan ijazah nggak usah ditebus kalau setiap sekolah selesai, kan ijazah tinggal ngambil. Kalau sekolah pemerintah kan begitu janjinya. Masalahnya apa? Ya karena belum bayar. Belum, kan sekolahnya gratis sekolah pemerintah. Kurang tahu. Hmm? Kurang tahu. Itu kan sekolahnya apa katanya? Keterangannya? Ya? Nggak tahu. Jangan nggak tahu dong. Kamu juga harus agak ramah. Saya tanya loh. Gitu loh. Saya nanya. Masalahnya apa? Belum bayar. Kan sekolah pemerintah enggak. Ada pungutan bayaran apa? Pembangunan. Kan pembangunan mah dijamin oleh pemerintah sudah dana APBD-nya. Pembangunan apa? Kalau bangun masjid di sekolah, berarti kan sifatnya infak. Infak kan? Kamu udah bayar infak, udah ngasih infak tuh. Udah. Hah? Udah. Ya saya nanya ke kamu udah ngasih infak belum? Belum. Kalau saya mah belum. Kalau orang tua udah. Si kamu tuh? Orang tua mah Ya kan begini loh. Kan orang tua sama kamu itu kan satu, Iya. satu ya. Bahwa kamu yang punya kewajibannya atau diberikan tanggung jawab untuk ngasih infak. Jadi jangan ada kalimat kalau orang tua mah belum. Nah, kalau saya belum, orang tuanya udah, jangan begitu jawabnya. Kamu udah ngasih infak belum? udah. Sudah. Berapa? 500. 500. Yang lain berapa? Mana kurang tahu. Kok kurang tahu terus? Kan mungkin temennya sebelah, ada yang satu bangku. Itu nggak pernah nanya. Nggak pernah. Infak itu selama 3 tahun. Mampunya cuma 300. 500. 500 ribu. Kewajiban infaknya berapa? Sebenarnya infak bukan kewajiban seikhlasnya. Tapi kamu disuruh bayar berapa? 5 juta. 5 juta. Bayar infak untuk bangun masjid. Karena infak untuk bangun masjidnya tidak bayar, cuman bayar 500, akhirnya ijazahnya nggak boleh diambil. Harus lunas 5 juta. Kata siapa? Kata guru. Kata guru. Siapa guru yang mengatakan kamu harus bayar 500 lunas? Bu Kokom. Jangan pakai nggak salah, kan saya nggak tahu. Bu Kokom itu guru apa? Kalau dulunya itu guru apa? SBD, si budaya. Hah? Kalau dulunya kelas 11-nya. Kelas Ngajar si budaya. di kelas 11. Nah, Bu Kokom itu sebagai apa di sekolahnya? Kalau sekarang tuh jadi Ketua panitia. ya ketua panitia. Jangan kurang tahu terus. Aku ngecek juga kamu di sekolahnya seperti apa. Iya, ketua panitia. Kata siapa? Ijazah yang megang siapa? Bu Rara, wali kelas. Wali kelas. Itu Bu siapa? Berarti Bu Kokom. Ya, Bu Kokom apa hubungannya dengan ijazah? Kan kata Bu Kokom. iya. Kamu ketemu Bu Kokom kapan? Orang tua yang ketemu kok. Hah? Orang tua. Di mana? Sekolah. Yang ngambil ijazahnya siapa? Orang tua. Orang tua. Kamu nemenin nggak kemarin? Enggak. Terus kemarin orang tuanya ke situ. Terus coba orang tuanya telepon. Nah, pertanyaannya adalah 3 tahun nggak bisa nebus ijazah. Dari sini ke sekolah naik apa? Motor. Naik motor. Ada uang saku jajan nggak? Ada. Berapa sih? Kadang 15, kadang 10. 15.000 atau 10.000, ya kan? Pertanyaannya adalah, ini kita juga harus benerin. Kita sekolah, diminta untuk ngasih infak 5 juta masjid selama 3 tahun. Berarti kalau rajin nyimpen, sehari nyimpen 5.000, sebulan berapa? Hari ini 5.000, sebulan ke 150, 150. ya kan? Berarti setahun 1.800.000. 1.800.000 dikali 3 berapa?
1.800.000 kali 3. Nah. 3 kali 1 3. Ya. 8 kali 3 24. Jadi 3 tahun kamu udah bisa ngumpulin uang 5.400.000. Jadi menurut saya kamu itu mampu bayar 5 juta. Tapi kenapa tidak dilakukan? Kenapa pilih jajan dibanding ngasih sumbangan? Ya kan? Ini terlepas ya bahwa sekolah sebenarnya nggak boleh nahan ijazah siswa. Iya, gitu loh, nggak boleh loh, harus diberikan. Tetapi siswa juga harus, orang tua siswa juga harus punya kesadaran, gitu loh. Kok jajan bisa 15.000 sehari, kok nyumbang masjid nggak bisa sih 5.000 sehari? Padahal selama pendidikan 3 tahun cuma itu yang diminta dibanding sekolah favorit. Kan menyekolahkan anak ibadah nggak bagi orang tua? Kan membiayai anak sekolah ibadah nggak? Jadi jangan sampai orang tua nggak mau ibadah buat pendidikan anak. Terlepas dari urusan masjid, nahan siswa, sekolah nahan ijazah juga nggak boleh, gitu loh. Tetapi orang tua juga nggak boleh dong lebih mengutamakan jajan dan kegiatan lainnya dibanding dengan nyumbang ke masjid di sekolah. Ini dua-duanya salah. Saya kan pengen lurusin aja. Cuma panggil aja Ibu Musin. Itu. Jadi kalau saya sih, saya sering bantu orang, ya. Saya juga mau bantu kok ini. Tetapi juga setiap orang harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan harus bikin prioritas dalam hidup. Mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Gitu loh. Tampilannya bagus kan. Masa tampilannya bagus nyelesain 5 juta aja nggak bisa. Sekolahnya di mana? Sekarang masih buka sekolahnya. Diambil sendiri bisa kan? Yang kemarin disebut diambil orang tua itu kan maksudnya kalau orang tua nanti ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan kan? Lagi ramai lagi sepi. Hah? Sedang aja. Ini apa ini? Ayo. 1. Berapa? 200.000. Lapis legit. Yang mana? Yang sudah dipotongin. Ini berapa hari bertahannya? Ya udah yang ini aja deh, biar udah dipotongin. Salam. Bu, ya Bu sini Bu. Ya. Nih, saya membantu masalah ibu ya, tapi kan harus ada juga yang hidup ini harus dibenerin. Kan gini, saya kan tadi nanya ke anak ibu, berapa sih kemarin siapa yang menahan ijazah itu? Jadi dibilangnya itu bukan ditahan, katanya. Kalau si wali kelasnya masih jalan. Wali kelasnya namanya siapa? Ibu Rarang. Siapa? Ibu Rarang. Ibu Rarang. SMA mana? SMA 1 Cimahi. SMA 1 Cimahi, Ibu Rarang. Kata Ibu Rarangnya gimana? Katanya udah, katanya Mama Delon kalau memang nggak sanggup minta surat ke RT RW, katanya gitu. Iya, saya juga tadi udah bilang surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu kalau misalkan ibu tidak bisa saat di hari ini. Enggak, kalau saya sih gini, sekolah juga nggak boleh itu, karena itu bukan kewajiban, gitu. Kalau dari sisi kewajiban kan namanya infak, itu kan sekemampuan kita. Kalau mampunya 500 ya terima, namanya juga infak. Karena pendidikan dasar 9 tahun dan sekarang 12 tahun itu kewajiban negara. Negara itu harus menyiapkan fasilitas sekolah untuk anak-anaknya agar bersekolah dengan baik. Dan itu saya lakukan ketika saya menjabat dulu, gitu loh. Saya menjabat dulu, saya sampai pernah bikin surat keputusan 1 malam 3 sekolah.
agar anak Purwakarta semuanya bisa sekolah. Di setiap kecamatan ada 2 sampai 3 SMA aja. Itu nggak ada soal, gitu loh. Artinya bagi saya sekolah nggak boleh dengan alasan apapun tidak memberikan surat tanda kelulusan atau STTP atau ijazah pada muridnya yang sudah menyelesaikan pendidikannya. Dan jangan dikaitkan dengan urusan infak. Namanya infak itu seridonya. Itu loh, Bu. Itu dari satu sisi. Nah, tetapi di sisi lain, gitu loh. Kita sebagai orang tua harus juga kita ini membesarkan anak kita, mendidik anak kita, mengeluarkan biaya untuk mendidik anak kita. Harus juga. Agar apa? Agar hidup ini bernilai. Gak enak juga kan semuanya dijamin oleh negara pribadi. Makanya mau saya lurusin satu tadi urusan jajan. Makanya saya tanya, kamu jajan berapa sekarang? 15.000. Kalau 5 juta dalam 3 tahun itu bisa selesai dengan cara memberikan infak 5.000 sehari untuk masjid. Ini kalau kita ya, gitu loh. Otokritik saya adalah kenapa sih jajan bisa, infak ke masjid nggak bisa? Itu aja. Iya. Gitu. Tapi kadang dia mah suka nyisain Pak, jarang juga jajan gitu. Tapi paling uangnya untuk bensin, beli 10.000 untuk isi bensin. Iya, harusnya itu bisa nyisain sehari 5.000 untuk ngisi infak ke masjid. Minta nomor rekening sehari diinfakin, gitu loh ya. Gak ada soal, gak ada soal. Jadi yang saat ini, gitu kan, saya bukan mau bantu ibu nebus ijazah, karena tidak baik saya nebus ijazah ibu. Karena sekolah wajib memberikan ijazah itu, ya kan? Jadi saya hari ini hanya akan infak ke masjid atas nama anak ibu. Jadi ya sekarang ibu dengan anak ibu saya nanti antar ke sekolahnya, ya kan, antar ke sekolahnya, kemudian serahin uang titipan infak dari saya, titipan jangan bilang dari saya, tetap aja dari dia. Ini mah ikrar saya ke ibu loh, Bu. Iya. Ibu mah tetap aja Bu, itu pembayaran infak dari anak. Ya, nanti ibu tinggal naik motor, saya antar sampai ke gerbang sekolah ibu, gitu kan, gerbang sekolah ibu ambil, nanti saya tungguin di depan, ibu serahin ijazahnya bawa. Gitu. Jadi saya nggak usah lagi masuk ke sekolah, cukup ibu aja yang bayar. Ya Bu ya, ya kan, begitu kan? Iya, kemarin ditelepon lagi katanya, udah katanya yang penting berapa aja dulu, jadi nggak harus total segitu, katanya kata Bu Kokom teh. Waktu saya nggak dapat ya maksudnya itu berapa seadanya tuh, saya 500 juga belum ada Bu. Ya sok cari perjanjian aja dulu berapa. Oh, dibikin perjanjian. Tetap aja kan harus Saya lunas. belum. Tetap aja harus lunas kan? Gitu, tetap aja harus lunas. Berapa dulu aja katanya gitu. Ini Bu, pas setengah juta ya. Nggak usah bawa nama saya, ini murni dari ke sekolahnya bilang begitu, murni dari anak ibu bayar infak masjid dan ijazahnya langsung dibayar. Nanti saya tunggu nanti di depan sekolah, tapi saya tidak akan ikut sekolah karena itu bukan urusan saya, itu urusan ibu. Ya. Makasih ya Pak ya. Sama. Asih manunggal ka diri munggaran geus manderia katresna mendak waluya gede pancen suci diri Selesai kan? Nanti
Saya tapi ajarin sama anak ibu bahasa tubuh yang santun, wajahnya jangan tegang. Kan polisi, kenapa jadi polisi kan? Polisi sekarang itu polisi yang ramah, bukan polisi yang zaman dulu ya. Karena polisi sekarang tuh polisi yang humanis. Itu senyum, tenang, lentur, itu polisi. Ini kan mau jadi polisi. Polisi sekarang itu polisi yang senyum, membungkukkan badan, ramah, itu polisi. Bukan polisi yang wajahnya keren, tegang. Kan? Ya, itu belajar. Itu. Dan itu tadi pelajaran penting bagi semua. Utamakan apa yang menjadi kewajiban kita dibanding hal yang tidak penting dalam hidup. Jadi berinfak ke sekolah jauh lebih baik dibanding dengan jajan ke warung. Ayo Bu, Ya, Pak. nanti saya ngikutin dari belakang ya. Ya. Nanti kalau ijazahnya udah dapat, nanti ketemu saya. Ya, depan sekolah. Tapi jangan kelihatan punya saya. Sekolahnya di mana sih? Jalan Kasina. Nah, nanti saya kasih tahu deh saya di sebelah mana. Ya. Pak. Sekarang tukang parkir 50 ewan. 50 ewan. Ya. Atau non. Sudah, mana ijazahnya? Nih. Udah ya, udah lunas. Bukan lunas namanya infak mas, seridonya. Tadi ditanya katanya, ini katanya sejuta lagi. Terus saya suka sanggupannya segitu. Makan tadi pas setengah. 5,5. Oh harusnya 5,5. Tadi sudah kan? Iya, udah bayar. Berarti tinggal 5 juta lagi. Tadi kan dari saya 4,5. Oh. Heeh. Gimana? Totalnya 6. Oh 6 juta. Dikira 5 juta. Ya nggak apa-apa tuh lah ya. Iya, ibu saya sanggupnya sejuta. Oh, infaknya 6 juta. Baru bayar waktu pertama masuk 500. Oh 500 dikira 5 juta. Kalau 5 juta saya tadi pas setengah juta. Ya nggak apa-apa lah ya. Udah dikasih. Oh, dikira 5 juta. Oh 6 juta infaknya. Ternyata 5 juta. Tapi ini udah lunas ya. Udah. Infaknya. Kita udah dikasih jasa. Udah, ini jasa anaknya. Delon. Kamu kayak penyanyi, kok bisa nyanyi Iya kok? kan dulu ngefans sama itu. Sama Delon. Oh, Delon yang itu. Idol. Oh, kamu kan ini sekolahnya bagus. Budi pekertinya 9. Belum kalau saya kasih 7. Warganegaraan 86. Bahasa Indonesia 86, matematika 84. Sejarah 87, bahasa Inggris 86. Seni budaya 88. Pendidikan jasmani dan olahraga 88. Prakarya, kewirausahaan 89, matematika 87, biologi 88, 85, 83. Bagus lah, harus lulus jadi polisinya. Tapi polisi ramah, jangan bilang perang. Iya kan? Ya. Udah ya. Kamu udah bisa sekolah lagi lulusan SMA Negeri 1 Cimahi. Bukan sekolah ya, bisa daftar polisi ya. Doain Pak tahun nanti biar lolos. Ya. Nah, selesaikan dulu ya. Sekolahnya. Kasih ya, Bu. Makasih Bang. Jauh-jauh sini Bapak nggak sia-sia. Oh iya. Apa dulu? Iya, sama tuh. Ini jasanya liatin. Liatin, ini penting, liatin nama ibu, udah lunas. Kurang 1 juta. Oh, infak mau nggak ada kurangnya, tapi juga infak. Oke, kasih. Ya, Pak. Mohon. Ya. Mohon ya. Atur nuhun Bapak saling ke Bapak. Mohon. Ayo. Ya Bapak nuhun. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ya. Mohon. Pak, atur nuhun ya. Siap. Ya Bangga, nuhun Bu, ya sehat semuanya, nuhun. Enggak, saya mau ke Jakarta Bu, nuhun. Ya makasih Pak. Ya nuhun.